Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yumisri SOC MPD selaku koordinator yang ditunjuk untuk mengelola kampus Akademi Komunitas Negeri Pelalawan program studi luar domisili Politeknik Negeri Padang yang insya Allah akan mempersiapkan diri untuk program studi luar kampus utama Politeknik Negeri Padang. Di sini kami akan menjelaskan tentang keberadaan kampus yang insya Allah dipersiapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan untuk menjadi program studi luar kampus utama Politeknik Negeri Padang kampus Pelalawan. Seperti kita perhatikan di tempat saya berdiri ini posisi kampus kita secara umum, secara keseluruhan yang secara otomatis berada di pusat kota Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Kalau kita tengok di arah sebagian di depan, ini posisi adalah di jalan lintas timur di pusat kota Kabupaten Pelalawan. Kemudian di mana di pusat kota ini menjadi jantung pertumbuhan ekonomi seluruh pemerintahan Kabupaten Pelalawan, maka kampus kita ini berada di tengah pusat kota, artinya sangat strategis sekali. Kalau kita perhatikan di sini, yang sebelumnya Akademi Komunitas Negeri Pelalawan, ini pelang nama kampus kita. Bisa kita perhatikan sampai pagar di depan yang sebelahnya berbatasan dengan SPBU. Kemudian juga di samping sebelah kanan kita berada di sebelah SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci. Ini adalah pos security kita, jalan utama masuk ke wilayah kampus kita dengan pos security yang sudah kita persiapkan untuk menjaga keamanan kampus kita yang berada di pusat kota Pangkalan Kerinci. Perhatikan, ini merupakan wilayah bagian depan kampus kita. Yang kampus kita ini insya Allah dalam waktu yang ke depan di tahun yang akan datang pemerintah daerah sudah merencanakan untuk pemudaran bangunan utama untuk dijadikan semacam direktorat kampus kita untuk tempat aktivitas seluruh kehidupan kampus, di mana ini adalah lapangan tempat bermain mahasiswa. Ini kita perhatikan lapangan dijadikan lapangan parkir sekaligus juga menjadi tempat lapangan bermain. Artinya sudah tersedia di sini tempat lapangan voli, lapangan takraw, dan jenis lapangan kita ini sangat luas sekali. Kemudian kampus kita ini kalau dari segi ukuran tanah ini lebih kurang 2 hektar, di mana kampus kita bagian utama ini sudah dibangun oleh pemerintah lebih kurang 1 hektar dengan bangunan yang sudah direncanakan. Kemudian bangunan ini insya Allah ke depan sudah diarahkan untuk menjadi lebih baik tentunya. Ini merupakan ruangan koordinator pengelola kampus untuk persiapan program studi luar kampus utama Politeknik Negeri Padang. Kita bisa perhatikan masuk kita ke dalam. Sini ruang koordinator pimpinan PSDKU Politeknik Negeri Padang untuk kampus Kabupaten Pelalawan. Seperti kita perhatikan, ini ruangan utama untuk ruangan pimpinan yang sudah dilengkapi dengan meja pimpinan, kemudian ada meja tamu, kemudian dengan segala perlengkapan yang ada di ruangan ini. Insya Allah ini memadai dan cukup layak, yang insya Allah tentu ke depan kita seiring dengan perkembangan kampus tentu kita akan lebih baguskan lagi untuk menjadi yang lebih baik tentunya. Kemudian dalam rangka mendukung program studi luar kampus utama Politeknik Negeri Padang,
persiapan kampus Kabupaten Pelalawan, pemerintah daerah sudah memberikan kepada kita bus operasional baik untuk mahasiswa kemudian untuk dosen, seluruh warga komunitas kampus kita. Sini sebelumnya bus kampus ini Kampus Akademik Universitas Negeri Pelalawan yang tetap tentu menjadi untuk persiapan PSDKU Politeknik Negeri Padang. Di mana kampus kita ini merupakan hibah daripada bus ini merupakan hibah daripada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan yang selama ini sudah kita gunakan sebagai operasional untuk kegiatan keluarga besar kampus kita, baik untuk dosen ataupun mahasiswa tentunya. Seperti kita tengok di belakang kita ini bangunan di belakang kampus, di belakang ruangan direktorat kita yang sudah kita persiapkan. Ini bagian wilayah belakang, ada parkir yang kita persiapkan untuk parkir pimpinan, yang sementara di sini dibuatkan untuk tempat bermain, tetapi ini utamanya adalah ruangan parkir pimpinan. Kemudian wilayah disinilah semuanya kampus kita ini secara bangunan berdiri, ada mulai dari kelas, kemudian ada dari program studi di belakang, kemudian juga di sini ada kantin, kemudian ini ada peraturan-peraturan tentang tata tertib mahasiswa. Selanjutnya kita menuju pustaka kampus program studi luar kampus utama Politeknik Negeri Padang. Di sini kita perhatikan ada perpustakaan untuk prodi teknologi listrik. Ini kita bisa tengok mulai dari pintu utama. Ketika kita masuk ke perpustakaan teknologi listrik, ini di dalam ini bisa kita perhatikan secara umum inilah pustaka yang sudah kita persiapkan untuk program studi luar kampus utama Politeknik Negeri Padang. Yang buku-buku ini sudah kita tata, kemudian ada tempat ruangan membaca, kemudian juga buku-buku yang kita tengok ada untuk teknologi listrik. Bisa kita perhatikan contoh buku-buku yang kita ambil di sini untuk seperti dasar-dasar teknik pengujian tegangan tinggi. Nah, ini salah satu contoh buku-buku kita. Kemudian dan insya Allah sudah kita lengkapi buku-bukunya. Kemudian juga ada ruangan tempat administrasi. Kemudian ini ibu ini petugas daripada pustaka kita, Bu Normayanti, yang sudah kita posisikan untuk petugas daripada administrasi dan pengelolaan kampus kita ini. Selanjutnya, baiklah, ini adalah perpustakaan dari teknologi informasi yang seperti yang kita lihat dalam persiapan PSDKU, dan di sini juga sudah terdapat beberapa kita persiapkan buku-buku dari teknik informasi komputer. Bisa itu dilihat bahwasanya inilah perpustakaannya untuk teknologi informasi dalam persiapannya, dan beberapa buku yang sudah kita persiapkan, yaitu bukunya seperti contoh sampel. Nah, ini adalah jumlah beberapa buku yang sudah kita persiapkan sebelumnya, baik buku dalam untuk pembelajaran dari teknologi informasi komputer. Nah, baik, ini seperti yang dilihat, inilah perpustakaannya untuk PSDKU. Ini terdapat beberapa buku, ada mengenai tentang Windows, Wedge, dan segala macamnya. Dan juga buku ini
diambil dari beberapa sumber. Baik, terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan dalam mempersiapkan untuk PSDKU Perpustakaan Teknologi Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di bangunan kelas untuk belajar, ruangan belajar teori mahasiswa. Sini untuk ruangan teknologi informasi. Ada beberapa ruangan kita. Ini ruangan pertama, kita tengok. Ruangan ini bisa menampung kapasitas mahasiswa 25 sampai 30 orang. Sementara kita persiapkan di sini untuk 25 mahasiswa untuk satu kelas. Kemudian meja belajar, kursi belajar, kemudian termasuk ada pendingin, kemudian juga ada tempat infopus, papan tulis, dan meja dosen. Artinya secara pembelajaran sudah kita siapkan ruangan ini dan layak untuk mahasiswa untuk belajar untuk kenyamanan. Kemudian ini masih ruangan kelas, ruangan belajar mahasiswa untuk teknologi informasi. Ada beberapa ruangan. Ini ruangan yang kedua, masih ruangan teori. Di dalam kita perhatikan hampir sama semua ruangan kita setting seperti ini. Ada lampu penerangan yang cukup, kemudian ada kipas angin, pendingin. Yang ke depan kita merencanakan ruangan ini disetting untuk sistem pendingin pakai AC sehingga lebih layak untuk mahasiswa. Dan secara kebutuhan ruangan belajar kita sudah perlengkapan kelas sudah kita lengkapi. Insyaallah ini cukup untuk kenyamanan mahasiswa kita. Ini masih ruangan belajar untuk mahasiswa kita belajar teori. Ini untuk jurusan Prodi Teknologi Listrik. Ada beberapa ruangan. Ruangan pertama kita bisa tengok. Di dalam kondisi ruangan kita semua daripada kelas kita settingannya sama seperti ini semua. Ada meja belajar, kemudian kursi belajar, termasuk dengan meja dosen, kemudian perlengkapan kelas. Baiklah, sekarang kita berada di depan kantin yang kita persiapkan untuk kebutuhan barangkali bagi mahasiswa dan dosen yang ingin mereka untuk sarapan, makan siang. Ada kantin di tengah bangunan kampus kita. Di sini kita tengok memang bangunan ini masih belum terlalu rapi, tetapi ke depan kita merencanakan untuk kantin kita yang lebih kondusif tentunya. Dan bisa kita tengok ke dalam. Inilah kondisi kantin kita yang sementara untuk menunjang kebutuhan mahasiswa barangkali di dalam hal sarapan atau konsumsi mereka sehari-harian. Dan lama, tapi tentu ke depan ini yang kita perbaharui untuk kesempurnaan bagaimana layaknya mahasiswa bisa untuk menikmati makanan-makanan yang sudah sesuai dengan standar kesehatan tentunya. Baiklah, sekarang kita berada di aula ruangan pertemuan untuk program studi luar kampus utama Politeknik Negeri Padang, persiapan kampus Pelalawan. Ini ada label nama aula kita, kemudian ada tempat sanitizer,
untuk kebersihan, di mana kita di sini semuanya wajib karyawan kita seluruhnya untuk mencuci tangan, kemudian termasuk pakai masker yang kita buat di peraturan kampus kita ini. Kemudian ruangan kita ini cukup besar dan layak untuk pertemuan-pertemuan inilah ruangan aula kita, di mana sebelumnya ini sudah kita gunakan untuk berbagai kegiatan, baik untuk kegiatan perlombaan, bahkan juga pertemuan-pertemuan masyarakat luar yang ingin menikmati ataupun menginginkan untuk meminjam tempat kita. Kemudian tempat wisuda kita yang selama ini juga sering dibuat di sini. Kemudian kapasitas ruangan kita ini dengan penerangan yang cukup, kemudian ada pendingin, AC, kemudian yang sudah tertata rapi sebenarnya. Ini kapasitasnya bisa menampung sekitar 200-an sampai 250 untuk peserta di ruangan rapat kita ini, ruangan aula kita ini. Kemudian juga toilet kita yang sudah kita lengkapi juga, baik ada toilet di dalam, bisa diperhatikan. Sini ada toilet untuk toilet pria, kemudian toilet wanita yang sudah dengan kerapian, kebersihan yang sudah kita siapkan tentunya secara standar kesehatan. Inilah kalau tampak dari depan, dari dekat tentang kondisi aula kita dengan penerangan, kemudian sistem pendinginan, termasuk perlengkapan ada untuk kursi tamu di dalam aula, kemudian juga kursi untuk peserta yang cukup untuk kegiatan kita selama ini dilaksanakan. Seperti yang kita tengok di posisi saat ini, kita berada di ruangan administrasi kampus, program studi luar kampus utama Politeknik Negeri Padang, di mana ruangan ini sudah dilengkapi dengan pegawainya, kemudian juga ada meja dan komputer administrasi, termasuk dengan file-file yang sudah kita persiapkan untuk persiapan kampus kita menjadi yang lebih baik tentunya. Baik, sekarang kita berada di salah satu ruangan dalam rangka penunjang kampus kita. Selain ada ruang koordinator, kita juga ada administrasi di bidang kesekretariatan, sekretaris. Sini bisa kita perhatikan segala administrasi kampus kita ini, baik yang berada dari beberapa staf di prodi tadi kita kumpulkan di suatu tempat di sekretariat kita. Ini ruangan sekretaris bersama juga pengelolaan tentang keuangan sudah kita persiapkan. Di sini ada termasuk petugas, ada stafnya, termasuk juga ruangan-ruangan yang sudah kita persiapkan. Ini membuktikan bahwa kita siap sebenarnya dengan segala kelengkapan daripada sarana-prasarana di kampus kita. Mudah-mudahan ini juga bisa menunjang tentang perjalanan kampus kita ke depan untuk bisa menjadi lebih baik. Ini salah satu sebagai sarana informasi tentang aturan dan tata tertib bagi mahasiswa kita yang menjalani kegiatan perkuliahan di kampus kita. Tata tertib kehidupan kampus di Akademi Politeknik Negeri Pelalawan yang dibina selama ini dari Politeknik Padang, dan tentu ke depan seiring dengan perjalanan yang kita ajukan untuk menjadi program studi di luar kampus utama Politeknik Negeri Padang kampus Pelalawan, tentu hal-hal yang semacam ini juga akan bisa kita kembangkan agar mahasiswa kita tertib, sehingga kalau mahasiswa tertib tentu mereka dengan punya kompetensi, maka mereka bernilai berkualitas tinggi di dalam kehidupan bermasyarakat tentunya. Sekarang kita berada di ruangan akademik dan kemahasiswaan program studi luar kampus utama Politeknik Negeri Padang,
persiapan kampus Pelalawan. Ini ada administrasi bidang kemahasiswaan, kemudian di dalam juga kita menyediakan tempat layanan secara akademik maupun kemahasiswaan sebenarnya, dengan petugas-petugas yang sudah kita tempatkan, kemudian perlengkapan-perlengkapan yang tentunya menunjang tentang pelayanan terhadap kemahasiswaan, baik di data-data akademik, kemudian termasuk juga kegiatan-kegiatan di kemahasiswaan tentunya. Mudah-mudahan dengan yang kita persiapkan semua ini, baik dari di berbagai bidang, tentunya dalam rangka mendukung bagaimana kampus kita ini dari semua lini, semua bidang sudah bisa kita lengkapi untuk mendukung persiapan kampus PSDKU Politeknik Negeri Padang. Sekarang kita berada di ruangan sarana prasarana kampus. Di sini tempat kepala sarana kita. Ini ada ruangan administrasi sarana prasarana. Kemudian ada file-file administrasi sarana prasarana kita tentang barang, kemudian kebutuhan-kebutuhan kampus, dan termasuk dengan gudang kita sekaligus gudang-gudang sarana kita, seperti ada untuk perbaikan alat-alat di kampus kita yang sudah masih ada yang harus kita rakit, ada yang harus diperbaiki. Disinilah tempatnya. Sekarang kita berada di Keprodi Teknologi Listrik. Sekarang saya bersama dengan Kepala Prodi, beliau ini Pak Rustam Effendi. Sebagai Kepala Prodinya, ini bangunan utama daripada Keprodi Teknologi Listrik. Bisa kita tengok masuk ke dalam, perhatikan ruangan. Ya, di sini ruangan utama dosen, untuk pertemuan dosen, perkumpulan untuk di prodi. Ada ruang tamu, ini salah satu juga dosen kita. Kemudian ada beberapa perlengkapan kita. Kemudian kita masuk ke dalam ruang administrasi dosen. Ini posisi ruangan administrasi di prodi kita. Ada perlengkapan administrasi, baik komputer, printer, kemudian juga petugas. Kemudian ada sini Bu Lena sebagai staf di administrasi kita. Insyaallah ruangan kita ini untuk prodi kita cukup layak. Tentu ke depan nanti ini kita benahi. Namun saat seperti sekarang ini ada penerangan, kemudian pendingin, kemudian perlengkapan di prodi. Baiklah, sekarang kita berada di depan ruangan labor mesin-mesin listrik dan maintenance and repair. Ini kebetulan ada langsung kepala prodinya. Silakan Pak, kita jelaskan seperti apa. Di sini di teknik tegangan tinggi ini kita punya 11 lab teman. Dalam 11 lab itu kita bagi menjadi sekitar 6 lab yang masing-masing setiap lab itu ada 2 mata kuliah atau 3 mata kuliah yang berhubungan. Salah satunya ini adalah labor mesin listrik dan maintenance repair. Di sini kita akan masuk Pak. Di sini kita menyediakan meja praktek, berupa meja praktek. Cuman kalau masalah peralatannya kita letakkan di lab store. Karena Pak lab store-nya jadi ketika mahasiswa kita ingin melakukan praktek, kita akan ke lab store untuk mengambil alat dan peralatan yang dibutuhkan oleh mahasiswa kita. Di sini kita hanya menyediakan berupa berduduk untuk maintenance and repair. Untuk lab store-nya ini adalah peralatan
peralatan-peralatan yang kita gunakan untuk praktek. Jadi seluruh peralatan praktek itu kita letakkan di lab store. Apabila nanti ada praktek atau praktikum yang dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswanya, maka di lab store ini akan dijaga oleh seorang asisten yang akan memberikan alat-alat praktek yang dibutuhkan. Untuk sementara mungkin ini salah satu lab kita. Kita punya lab store ada dua tempat. Ini salah satunya. Ya, ini adalah labor PLC, kendali dan mikrokontroler, di mana di lab ini kita akan belajar sistem kendali, belajar tentang PLC dan mikrokontroler. Karena seluruh mata kuliah ini adalah berhubungan dengan komputer, maka kita memiliki lab dengan 12 komputer yang kapasitas komputernya kita tergolong teknologi yang tinggi, yaitu Core i7 dan Core i5, di mana untuk mata kuliah PLC, mikrokontroler dan sistem kendali itu kita hubungkan secara bersamaan dalam pembelajaran, tergantung nanti penjadwalan dari praktikum yang ada. Ini adalah peralatan-peralatan dari PLC. Kita menggunakan Omron, CJ2M dan CP1E. Ini adalah peralatan untuk prakteknya. Sedangkan untuk peralatan mikrokontroler, kita berupa modul seperti ini. Oke. Kita juga memiliki beberapa modul mikrokontroler yang siap untuk praktek. Kemudian kita memiliki trainer untuk sistem kendali dan juga PLC. Ini adalah trainer. Trainer kita sebenarnya ada 6. Dan ada satu lagi trainer pneumatik yang kita simpan di lab dasar. Kita juga punya papan tulis, punya untuk proyektor untuk mahasiswa. Ya, inilah ruangan praktek dari mikrokontroler, sistem kendali dan PLC. Baik, sekarang kita berada di ruang kreativitas mahasiswa. Saya masih bersama dengan prodi dari teknologi listrik. Ini ruang kreativitas mahasiswa ini sebenarnya tempat mahasiswa mengekspresikan ilmu yang sudah mereka dapatkan. Contoh di sini ada untuk kegiatan-kegiatan kelistrikan. Bisa kita tengok ini sebenarnya hasil dari produk-produk mahasiswa. Ada yang mereka jadikan tugas juga, ada yang mereka yang memang berkreatif untuk membuat ini, dan ini bisa layak untuk kita promosikan ke depan. Bahkan beberapa orang dari lembaga pemerintahan itu mereka banyak yang tertarik, bahkan mereka ada yang ingin memesan dengan kreativitas yang sudah kita buat. Ini semacam miniatur saja sebenarnya, tetapi kalau ada dari luar yang memang berkeinginan untuk menjadikan ini produk di instansi mereka yang standar layak, insya Allah kita bisa menyediakan ini sebagai bentuk bahwa kampus kita ini di bidang vokasi layak untuk dinilai oleh masyarakat dari segi keilmuan, kemudian juga dari segi kompetensi mereka. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ini adalah ruang kreativitas mahasiswa. Jadi setelah selesai pembelajaran, mahasiswa kita boleh berkreasi di sini untuk meyakinkan ilmu yang didapatnya dengan cara belajar atau merakit barang-barang elektronika, barang elektronik ataupun barang-barang jenis-jenis seperti ini. Adalah sebuah kontrol. Dia membuat trainer kontrol. Bagaimana membuat trainer kontrol? Mungkin ini nanti bisa jadi suatu bidang usaha bagi mahasiswa. Walaupun tidak sempurna, tetapi mahasiswa kita telah mencoba bagaimana membuat trainer dalam hal memudahkan mereka dalam belajar. Seperti ini adalah pelajaran dari PLC, membuat lampu merah dan memprogramnya. Ini adalah kreativitas mahasiswa. Mahasiswa kita membuat bagaimana pembuatan program PLC terhadap lampu merah, lampu jalan.
Ya, di sini juga bisa kita lihat ada kreativitas mahasiswa kita membuat ini adalah menjemur ikan otomatis rencananya. Ini adalah miniatur. Bagaimana mereka di sini di dalam hal pembelajaran bagaimana mereka membuat kontrol yang selama ini telah mereka pelajarin, sehingga ketika ada matahari apanya keluar sendiri, penjemurnya keluar sendiri, ketika hujan maka penjemurnya akan masuk sendiri ke rumah. Disinilah kreativitas mahasiswa kita uji dalam berkreatif untuk dunia industri. Ya, ini pembelajaran dari PLC, bagaimana conveyor bisa berjalan mengangkat barang. Ini memang dibuat sekedar pembelajaran dan pemahaman mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang didapatnya. Ini berupa tendon air yang juga menggunakan program PLC. Jadi di sini lebih banyak kita menggunakan kontrol dan mahasiswa kita saat ini memang hobinya atau lagi bersemangat tentang kontrol pada tegangan tinggi. Dan ini adalah pembelajaran dari microcontroller, yaitu alat ukur tinggi badan yang dibuat mahasiswa kita sebagai hasil dari pembelajaran microcontroller. Mungkin itulah beberapa hal yang dibuat mahasiswa kita dalam hal kreativitasnya. Masih banyak hal-hal yang lain, cuman yang bisa kami perlihatkan saat ini adalah seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke lab elektronika dasar dan elektronika daya. Di sini kita belajar tentang elektronika dasar, yaitu berupa dasar-dasar elektronika. Boleh kita masuk. Ini adalah ruangan prakteknya. Di sini kita juga menyediakan meja praktek dan meja dosen dan alat-alat praktek. Ini merupakan lab store kedua juga. Tadi adalah lab store pertama dan ini adalah lab store kedua, di mana di sini kita letakkan alat-alat yang berhubungan dengan dasar-dasar elektronika dan dasar-dasar listrik, yaitu berupa alat ukur, resistor dan lain-lain. Ini adalah salah satu alat andalan kita dalam hal praktek tentang elektronika daya dan dasar elektro. Ini adalah lemari peralatan. Ini juga nanti ketika kita mau ada praktek, ada asisten yang menjaga, yang akan memberikan alat-alat yang dibutuhkan. Ada osiloskop, alat-alat ukur, dan peralatan elektronika lainnya. Lab store kedua untuk tegangan tinggi berupa peralatan body harness, air tester, mungkin untuk kedepannya kita akan memperbarui semua labor praktek kita. Baiklah, berikutnya kita masuk ke labor rancangan listrik dan instalasi listrik. Di sini mahasiswa kita ajarkan bagaimana belajar instalasi listrik dasar. Lab yang kita gunakan berupa dinding papan yang digunakan untuk mahasiswa belajar merangkai instalasi listrik, belajar menghitung jumlah beban, menghitung panjangnya kabel yang dibutuhkan. Ini ada meja untuk praktek juga, ada papan tulis. Di sini kita menyediakan sekitar, kalau mahasiswa yang masuk itu kalau ada 25 mungkin kita buat 2 grup karena keterbatasan dari ruangan kita. Kita menyediakan lampu. Sini juga ada peralatan yang dibutuhkan. Nah, di sini kita menyediakan peralatan yang dibutuhkan untuk instalasi listrik. Ada berupa panel listrik. Ya, demikianlah penjelasan labor dari teknologi listrik kita yang ada di Kabupaten Pelalawan ini. Semoga ini dapat menambah ilmu pengetahuan dari mahasiswa-mahasiswa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di labor distribusi program studi teknik listrik persiapan PSDKU Kabupaten Pelalawan Politeknik Negeri Padang. Di sini saya bersama dengan dari staf teknologi listrik. Salah satunya ini beliau Bu Lena, nanti akan menjelaskan tentang di antara labor yang sudah kita persiapkan untuk kelengkapan kampus kita di jurusan teknologi listrik itu labor distribusi. Silakan Bu Lena. Baiklah Pak Koordinator, saya akan menjelaskan sedikit tentang labor distribusi. Labor distribusi ini tujuannya untuk mengajarkan mahasiswa kita tentang bagaimana menyalurkan listrik dari kota utama kita salurkan nanti ke rumah-rumah. Itu pelajaran yang diambil terutama pada distribusi. Nanti kita bisa lihat dari sini Pak, mungkin dari sini Pak, dari tiang. Ini ada tiang yang kita peruntukkan untuk mahasiswa untuk belajar langsung di lapangan. Ini ada tiang, ada kabel. Nanti kita salurkan ke tiang kedua, penyaluran ke tiang kedua. Begitu kira-kira. Kita lanjut ke bagian lab. Di sini ada perlengkapan untuk ini untuk praktikum distribusi. Di sini ada panel. Ini tujuannya untuk pengaturan. Yang kedua ini body harness. Body harness ini ketika nanti mahasiswa kita untuk di praktikum di lapangan untuk manjat tiang untuk memasang kabel di atas, ini perlu perlindungan sebagai safety. Yang kedua ini ada tali panjatnya. Ini ada track bus. Ini tujuannya untuk mengencangkan kabel yang ada di atas. Kalau ketika ini longgar, ini bisa dikencangkan pakai ini, alat ini. Ini kabel SKU. Ini ada trapersnya. Ini kabel AAAC 70 mm. Ini push up out. Dan ini aksesorisnya. Ini ada isolator tarik, ada pin post isolator, dan terakhir ini ada generator. Begitu Pak, kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianto. Saya dosen di program studi manajemen informatika rintisan Akademi Komunitas Negeri Pelalawan, program studi di luar domisili Politeknik Negeri Padang. Saat ini saya berdiri di pintu masuk sebuah gedung, di mana gedung ini difungsikan menjadi ruangan laboratorium komputer dan juga ruangan program studi manajemen informatika. Di dalam gedung ini ada 3 buah labor komputer dan 1 buah ruangan difungsikan sebagai ruang program studi. Di sebelah kiri saya ini ada labor komputer untuk perkuliahan tentang pemrograman, kemudian sistem informasi dan juga basis data. Ada 25 unit komputer yang tersedia di ruangan ini, di mana masing-masing komputer ini memiliki spesifikasi prosesor Intel Core i5, kemudian RAM-nya adalah 4 GB dan hard disk 1 TB. Jadi mahasiswa di sini biasanya praktek tentang pemrograman, kemudian sistem basis data dan juga sistem informasi seperti tentang Office, ya, jadi tentang aplikasi Office juga dijelaskan di dalam labor ini. Nah, di sini selain fasilitas komputer juga ada lampu penerangan dan juga AC. Selanjutnya di sini ada labor lagi. Di sini digunakan untuk labor jaringan komputer. Jadi ketika mahasiswa praktek jaringan komputer dilaksanakan di dalam labor ini, kemudian labor multimedia dan juga labor komputer untuk program studi teknik elektroindustri.
Di dalamnya juga tersedia 25 unit komputer dengan spesifikasi yang sama, yaitu Core i5, kemudian RAM 4 GB dan juga hard disk 1 TB. Beralih ke labor berikutnya adalah labor instalasi. Nah, di bawahnya perlu kita perhatikan, di sini ada satu buah genset dan satu buah apar. Ini digunakan untuk keadaan emergensi. Misalnya ketika praktek kemudian terjadi mati lampu, pemadaman listrik, jadi kita bisa gunakan genset ini untuk menghidupkan kembali komputer yang ada pada labor komputer. Selanjutnya, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kebakaran, kita sudah memiliki apar untuk memadamkan api. Kita masuk ke labor instalasi. Nah, di sini terdapat beberapa komputer, di mana di sini digunakan oleh mahasiswa untuk melakukan perakitan dan juga instalasi sistem operasi. Untuk komputer yang dirakit bisa diambil dari tumpukan sebelah sana, kemudian diletakkan di atas meja untuk dilakukan perakitan dan juga instalasi sistem informasi, sistem operasi. Selanjutnya, di samping labor multimedia di sini terdapat satu buah ruangan, di mana ruangan ini adalah ruang untuk program studi manajemen informatika dan juga ruang dosen. Ini adalah ruang program studi manajemen informatika dan juga ruang dosen untuk program studi manajemen informatika. Nah, disinilah biasanya dosen bekerja selain mengajar. Nah, selain digunakan sebagai ruang program studi, di sini juga tersedia dua buah lemari, di mana dalam lemari ini terdapat beberapa peralatan untuk praktek, untuk multimedia, jaringan, perakitan, dan sebagainya. Selain di dalam lemari ini juga ada satu buah ruangan lagi yang digunakan sebagai gudang. Ya, kalau misalnya lemari tidak cukup, jadi untuk perangkat praktek yang digunakan yang dengan ukuran besar bisa diletakkan di dalam gudang ini. Selanjutnya di sebelah sini ada toilet untuk dosen. Baiklah, itu tadi beberapa ruangan yang ada dalam gedung milik program studi manajemen informatika Rintisan Akademi Komunitas Negeri Pelalawan, program studi di luar domisili Politeknik Negeri Padang. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi. Sekarang di tempat kita berdiri, ini posisi di belakang, maksud kami di samping kampus kita. Pemerintah daerah sudah mempersiapkan untuk mes mahasiswa, di mana mes ini sampai ke belakang itu ada sekitar 10 ruangan yang bisa menampung sekitar 40-an mahasiswa untuk di kampus kita, 40-50 orang mahasiswa. Seperti kita tengok di ruangan kita ini mes mahasiswa kita. Ada ruang tamu, kemudian ada beberapa ruangan ini dalam satu bangunan, kemudian ada beberapa bangunan lain lagi di belakang. Tetapi ini contoh ruangan kita yang untuk kebutuhan mes mahasiswa. Ini bisa untuk 1-2 orang dalam satu ruangan yang kita persiapkan untuk mahasiswa kita, khususnya bagi mahasiswa yang kurang mampu atau mereka tidak punya kebutuhan untuk menyewa ruangan di luar atau kos, maka di sini mereka bisa untuk masuk, mendaftar. Kemudian tentu kita prioritaskan terutama bagaimana mereka gratis di tempat kita ini, tidak membayar sewa, baik sewa bangunan ataupun sewa lampu dan lain sebagainya. Insya Allah ini bermanfaat untuk mahasiswa kita yang kurang mampu atau mereka di bawah garis kemiskinan.
Nah, ini posisi lahan kampus kita yang 1 hektar ke depan sampai di pusat kota tadi sudah dibangun, sudah ada bangun tersendiri baik untuk ruangan kelas, ruangan direktorat, mes mahasiswa dan segala macam untuk kebutuhan kampus kita. Namun di belakang ini masih ada 1 hektar sebenarnya lahan kita yang masih kosong, dan ini memang masih sebenarnya tidak terlalu semak karena masih ditanami tumbuh-tumbuhan oleh mahasiswa kita. Di sini ada beberapa pisang yang mereka tanam kebutuhan mereka dan beberapa tanaman lainnya. Tetapi ini lahan kosong yang sudah diberikan pemerintah untuk arah pengembangan kampus kita. Jadi sebenarnya total kampus kita ini ada 2 hektar di tengah pusat kota kita. Insya Allah ke depan ini bisa kita bersihkan tentunya, lalu bisa minimal juga bisa untuk kebutuhan-kebutuhan untuk wirausaha mahasiswa sebelum bangunan barangkali dilaksanakan. Saat ini kita masih berada di samping bangunan utama kita. Kita ada musola, kemudian juga ada toilet untuk mahasiswa. Bisa kita perhatikan untuk keberadaan toilet. Ini toilet kita, ada untuk toilet pria, kemudian ada toilet wanita, masih dengan posisi yang sudah kita atur, minimal bisa untuk kebutuhan untuk mahasiswa kita yang mereka untuk mau buang air, untuk kenyamanan mereka. Maka toiletnya ada, kita sediakan toilet wanita, kemudian toilet pria juga. Kemudian ini posisi musola kita yang kita gunakan untuk ibadah, untuk sholat bagi dosen-dosen dan mahasiswa. Ini memang belum terlalu layak karena kondisinya kecil. Yang ke depan tentu kita akan merencanakan untuk memindahkan ataupun membuat bangunan yang lebih besar tentunya dengan kapasitas mahasiswa yang tentu memadai. Seperti itu. Demikianlah tadi sudah kita perhatikan, sudah kita perlihatkan bersama tentang kondisi kampus kita, program studi luar kampus utama Politeknik Negeri Padang, persiapan kampus Pelalawan yang sebelumnya dari Akademi Komunitas Negeri Pelalawan. Dengan semua bangunan yang sudah ada, ini posisi kita di tengah sebenarnya, yang sangat strategis sebenarnya untuk arah kemajuan perkembangan kampus kita ke depan tentunya. Maka di posisi bangunan utama ini, disinilah keberadaan tentang jurusan kita, program studi kita dari teknologi informasi, kemudian ke prodi teknologi listrik, yang mudah-mudahan insya Allah semua ini nanti bisa berjalan dengan baik. Terutama kita tentu yang kami banggakan di sini karena ada dukungan pemerintah Kabupaten Pelalawan yang siap untuk pembangunan kampus kita yang lebih layak, baik dari segi bangunan utama, pembuatan kelas, direktorat dan segala semacamnya, termasuk juga dalam pendanaan yang sudah siap mereka anggarkan dengan dukungan pemerintah, baik dengan pendanaan, kemudian pembentukan tim PSDKU yang sudah selama ini sudah di-SK-kan oleh pemerintah sebagai wadah untuk menampung dan mempersiapkan kampus kita ini bisa berdiri dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan yang kita usahakan ini insya Allah mengetuk pintu hati dari berbagai pihak, terutama dari kementerian, agar tentunya bisa memberikan izin kepada kami untuk mendirikan kampus ini sehingga berguna untuk anak-anak di negeri kami tentunya. Demikianlah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.